Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai konsep dasar pajak. Oke, langsung saja, mari kita simak. Baiklah, yang pertama, menurut para ahli, selanjutnya, menurut UU KUHP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, dapat ditarik kesimpulannya: 1. Dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Tidak mendapatkan imbalan. 3. Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah. 4. Digunakan untuk pertahanan negara. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama, sebagai budgeter atau sumber keuangan negara. 2. Sebagai regulator atau pengatur. 3. Stabilitas. 4. Distribusi pendapatan. Selanjutnya, penggolongan pajak. Yang pertama, pajak menurut golongan. Ada pajak langsung, yakni pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 2. Pajak tidak langsung, yakni pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kedua, pajak menurut sifatnya. Pertama, pajak subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya PPh. Sedangkan pajak objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan, contohnya PPN dan PPNBM. Selanjutnya, pajak menurut lembaga pemungutnya. Pertama, pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Kedua, pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk rumah tangga daerah. Selanjutnya, tarif pajak. Yang pertama, berdasarkan persentase tarif. A. Tarif marginal. B. Tarif efektif. Yang kedua, struktur tarif. A. Tarif sebanding atau proporsional. B. Tarif tetap. C.
Tarif degresif. Dan yang terakhir, tarif progresif. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi. 2. Teori kepentingan. 3. Gaya pikul. 4. Bakti. 5. Gaya beli. Nah, apa sih syarat-syarat pemungutan pajak? Terdapat 5 syarat. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 4. Pemungutan pajak harus efisien. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Stelsel pajak. Pertama, stelsel nyata, yakni penggunaan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang nyata. 2. Stelsel anggapan. Penggunaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan ketiga, stelsel campuran, yakni kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Pertama, asas domisili. Kedua, asas sumber pendapatan. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak. Pertama, official assessment system. 2. Self assessment system. Dan yang ketiga, withholding system. Selanjutnya, pembagian hukum pajak. Yang pertama, pajak hukum pajak material. Dan yang kedua, hukum pajak formil. Hambatan pemungutan pajak. Pertama, perlawanan pasif. Dan yang kedua, perlawanan aktif. Selanjutnya, ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Pertama, ajaran material, di mana menyatakan utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. 2. Ajaran formil, menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Dan yang terakhir, utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi: pertama, pembayaran atau pelunasan. Kedua, adanya kompensasi atas kerugian. 3. Kadaluarsa. Dan yang terakhir, 4. Pembebasan atau penghapusan. Nah, itulah tadi yang sempat sedikit saya jelaskan mengenai konsep dasar pajak. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton atau menyimak video ini sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.